Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam room Zoom kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'itnya, sehingga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Baik, video presentasi hari ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Bustomi SAG MPD dan Bapak Dr. Haji Bukhari Muslim MAG. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Putri Maulida Agustin, kemudian saya sendiri Rima Mena Soneta dan juga Rosi Dwita Pertianti. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, pembelajaran bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah kelas tinggi. Nah, baik, langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama mengenai pengertian RPP akan disampaikan langsung oleh Teh Putri Maulida Agustin. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan acuan bagi guru karena kegiatan proses belajar mengajar harus menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran agar proses belajar mengajar memenuhi syarat dalam mengajar. Adapun pengertian menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan atau lebih. Setiap pendidik harus menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran bisa berjalan sebagaimana mestinya. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Jadi dalam proses pembelajaran RPP sangat dibutuhkan. Maka dari itu seorang pendidik harus membuat sebuah RPP sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu sekilas mengenai pengertian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Teh Putri. Selanjutnya yaitu materi mengenai komponen RPP yang akan disampaikan langsung oleh Rosi Dwita Pertianti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai komponen RPP. Nah, untuk komponen RPP-nya itu sudah tertera di Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, yang mana untuk komponen dari RPP ini itu terdiri dari 11 komponen. Nah, untuk komponen itu sendiri yang pertama ada identitas mata pelajaran. Nah, untuk identitas ini itu seperti kelas, nama satuan pendidikan, semester, kemudian program studi, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Nah, untuk jumlah pertemuan ini tuh atau alokasi ini tuh di kelas 1 itu ada 30 jam pelajaran untuk satu minggunya, kemudian untuk kelas 2 ada 32 jam pelajaran, dan kelas 3 itu 34 jam pelajaran, dan untuk kelas 4, 5, dan 6 itu satu minggunya ada 36 jam pelajaran atau JP. Nah, untuk selanjutnya ada komponen mengenai standar kompetensi atau kompetensi ini. Nah, ini tuh merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat tercapai gitu pada setiap kelas atau semester. Nah, untuk ini tuh sudah tercantum oleh pemerintah ya, jadi kita tinggal mencantumkan saja di RPP. Kemudian yang ketiga itu ada kompetensi dasar atau KD. Ini tuh turunan dari KI. Nah, untuk KD ini tuh menjadi pedoman gitu Pak bagi pengajar dalam menentukan materi standar yang akan digunakan dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk membantu kompetensi peserta didik. Untuk selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK.
Nah, ini tuh turunan dari KD, yang mana perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran, yang tentunya mengandung kata kerja operasional atau KKO dalam IPK-nya gitu. Nah, kemudian next, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ini tuh menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, untuk pembuatan tujuan pembelajaran ini tuh mencakup ABCD. Nah, untuk selanjutnya di sini ada materi ajar. Nah, materi ajar ini tuh memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang tentunya relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk selanjutnya ada alokasi waktu. Nah, untuk alokasi waktu ini tuh dituliskan itu jumlah waktu yang dibutuhkan oleh pengajar dan peserta didik untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan tahap pembelajarannya, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Nah, untuk selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran ini tuh merupakan cara dalam menyajikan suatu bahan kajian kepada peserta didik. Nah, kan tetapi tidak semua metode pembelajaran sesuai untuk digunakan dalam mencapai kompetensi tertentu gitu. Jadi memang si gurunya harus memilih metode apa aja yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran itu tersendiri gitu. Nah, untuk metodenya tuh bisa menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian next, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini tuh merupakan tahap-tahap kegiatan yang dilakukan oleh pengajar dan peserta didik untuk menyelesaikan suatu materi standar yang telah direncanakan oleh pengajar. Nah, untuk tahapan kegiatan pembelajaran ini itu terbagi menjadi 3 ya, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk pendahuluan itu biasanya kegiatan awal dalam proses pembelajaran, misalnya tuh dengan membangkitkan motivasi, terus memfokuskan perhatian peserta didik, dan juga bisa dengan mengabsen peserta didik. Nah, kemudian ada kegiatan inti gitu, proses pembelajaran untuk mencapai KD. Jadi kegiatan pembelajarannya tuh ada pada kegiatan inti, mulai dari kegiatan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini tuh dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan juga konfirmasi. Nah, selanjutnya ada kegiatan penutup. Nah, penutup ini tuh kegiatan di mana mengakhiri aktivitas pembelajaran, bisa dengan bentuk rangkuman, kemudian penilaian atau refleksi, dan umpan balik atau tindak lanjut. Nah, kemudian ada komponen penilaian hasil belajar. Nah, untuk penilaian hasil belajar ini tuh yang mana prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Nah, untuk yang terakhir di sini ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini tuh ialah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk menggali informasi gitu. Nah, untuk sumber belajar ini tuh bisa dari gurunya, atau dari buku, atau dari lingkungan sekitar, dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prinsip penyusunan RPP yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk prinsip penyusunan RPP sendiri terdapat 8 prinsip. Yang pertama itu tentunya ya dalam prinsip-prinsip penyusunan RPP ini harus diperhatikan dalam penyusunan RPP karena yang pertama perbedaan individual peserta didik. Nah, maksudnya adalah antara lain kemampuan awal peserta didik itu akan berbeda, kemudian tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, ataupun gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda. Sehingga ini menjadikan prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP. Kemudian yang kedua adalah partisipasi aktif peserta didik. Nah, untuk partisipasi aktifnya ini tentunya harus diperhatikan juga karena dalam proses penyusunan ini peserta didik ini harus aktif dalam pembelajaran
khususnya dalam kegiatan inti. Kemudian yang ketiga adalah berpusat pada peserta didik atau student center, di mana dalam penyusunan RPP tentunya harus memperhatikan prinsip ini yang berhubungan dengan prinsip poin yang kedua, bahwa peserta didik ini harus aktif gitu ya, harus aktif sehingga proses pembelajarannya ini berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keempat adalah pengembangan budaya membaca dan menulis. Nah, dalam pengembangan budaya membaca dan menulis tentunya ini dapat kita terapkan dalam kegiatan inti di mana ataupun di kegiatan pendahuluan dalam budaya membaca, yaitu sebagai literasi gitu ya, literasi sebelum proses pembelajaran dimulai, maka pengembangan budaya membacanya bisa diterapkan. Kemudian menulis. Nah, menulis di sini juga bisa ya diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Next. Nah, yang kelima adalah pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Tentunya dalam pemberian umpan balik dan tindak lanjut ini harus selalu ada gitu ya dalam penyusunan RPP. Karena umpan balik ini yaitu penguatan yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan tindak lanjutnya adalah berupa soal-soal evaluasi gitu ya, sehingga pembelajaran dapat diketahui apakah peserta didik ini memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang keenam adalah penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Nah, maksudnya adalah keterkaitan dan keterpaduan antara KD dan juga materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, IPK, dan juga penilaian serta sumber belajar. Nah, ke komponen-komponen tersebut tentunya harus diperhatikan dalam prinsip penyusunan RPP. Kemudian yang ketujuh adalah mengkomodasi pembelajaran tematik terpadu. Nah, maksudnya di sini kita ketahui bersama bahwa pembelajaran tematik terpadu ini terdiri dari tema, kemudian dipecah lagi menjadi subtema, dan subtema itu dipecah lagi menjadi pembelajaran. Baik itu pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6. Kemudian yang terakhir adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam penyusunan RPP tentunya harus menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang tentunya disesuaikan juga dengan kondisi dan situasi yang ada di dalam sekolah. Sehingga ketika kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah, jika memadai untuk menggunakan TIK, maka gunakan, sehingga itu akan mempermudah guru dalam menyampaikan ataupun mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Jika situasi dan kondisi dalam sekolah tersebut kurang memadai, maka digunakan opsi lain untuk menunjang pembelajaran. Mungkin cukup sekian mengenai prinsip, kemudian mengenai langkah-langkah penyusunan RPP akan disampaikan oleh Teh Putri Maulida Agustin. Kepadanya disilakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu langkah penyusunan RPP. Pada langkah penyusunan RPP, sama seperti yang disampaikan pada bagian komponen RPP, bahwa menurut Nanang Hanifa dan Cucu Suhana 2012, langkah-langkah dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksana pembelajaran itu minimal mencantumkan identitas, tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian. Nah, di sini ada mengisi kolom identitas. Yang pertama itu mengisi kolom identitas seperti identitas sekolah, nama satuan pendidikannya, kemudian identifikasi mata pelajaran atau tema, kemudian kelas dan semester, dan juga materi pokok. Nah, yang selanjutnya ada menentukan alokasi yang dibutuhkan. Alokasi waktu itu ditentukan dengan keperluan untuk pencapaian KD dan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Kemudian yang selanjutnya ada menentukan SK atau standar kompetensi, KD kompetensi dasar, dan IPK indikator pencapaian kompetensi. Ini sangat penting dan bagian dari penyusunan RPP. Karena dalam RPP juga harus terdapat SK, KD ataupun IPK. Kemudian yang selanjutnya ada merumuskan tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran itu harus berdasarkan dengan KD, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan juga diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Pada merumuskan tujuan pembelajaran itu, yaitu harus ABCD, atau yang pertama itu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree.
Yang selanjutnya mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Dalam mengidentifikasi materi ajar pun harus berdasarkan dengan materi pokoknya yang sudah ditentukan yang terdapat dalam silabus. Kemudian menentukan metode pembelajaran. Dalam sebuah proses pembelajaran, metode pembelajaran itu sangat diperlukan agar guru tahu metode apa yang memang cocok atau efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian merumuskan langkah-langkah yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal itu seperti pendahuluan, seperti guru itu mengucap salam, kemudian menanyakan kabar, kehadiran, dan juga seperti mengulang materi-materi yang sebelumnya. Kemudian pada kegiatan inti itu mulai proses pembelajarannya seperti jika dengan metode saintifik itu dengan 5M. Kemudian pada bagian akhir atau penutup itu seperti kesimpulan dan juga refleksi untuk selama proses pembelajaran. Kemudian menentukan alat, bahan, dan sumber belajar. Sumber belajar pun sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kemudian menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan juga kunci jawaban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah penyusunan RPP. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Putri yang telah menyampaikan mengenai materinya. Sekarang mungkin ada contoh dari RPP tematik bermuatan pelajaran bahasa Indonesia di MI kelas tinggi. Nah, teman-teman di sini ada contoh RPP bermuatan pelajaran bahasa Indonesia di MI kelas tinggi. Nah, ini sekolahnya itu di MI Riyadus Shalihin, kemudian tema 8 mengenai lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, dan pembelajaran kedua. Nah, ini kelas 5 semester 2 dengan materi pokoknya bermuatan SBDP mengenai tangga nada, IPA siklus air, kemudian bahasa Indonesia mengenai urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dan fiksi. Nah, alokasi waktunya 7 kali 35 menit. Nah, adapun inti KI-nya ini sudah ditentukan oleh pemerintah, di mana guru hanya mencantumkan KI yang sudah ditentukan, di mana KI 1 ini memuat nilai spiritual, kemudian KI 2-nya sosial, KI 3-nya aspek pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Selanjutnya, Teh. Kita langsung saja ke kompetensi dasar dan IPK. Nah, kompetensi dasarnya itu tentunya memuat SBDP, kemudian memuat IPA dan juga bahasa Indonesia. Nah, kita fokuskan ke bahasa Indonesia. Nah, di sini 3.8 KD-nya menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi, dan juga 4.8 menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperlihatkan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya ini dibuat oleh guru. Tabel sebelahnya yaitu 3.8.1 menjelaskan teks non-fiksi dan menguraikan cara menentukan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian IPK 4 keterampilannya yaitu 4.8.1 membuat kembali peristiwa atau tindakan dengan memperlihatkan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Nah, tujuan pembelajarannya pun begitu sama ya, yang memuat unsur ABCD. Poin 1 sampai poin ke-6 itu ke-7 itu adalah tujuan pembelajaran muatan SBDP dan IPA. Kemudian kita fokus ke poin ke-8, Teh. Ke bawah, Teh. Nah, poin 8-nya ini melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan teks non-fiksi dengan benar. Nah, melalui diskusi kelompok, nah itu merupakan unsur behavior. Kemudian peserta didik ini adalah audiensnya gitu ya, dapat menjelaskan teks non-fiksi ini conditionnya dengan dengan benar, yaitu degree-nya. Begitupun dengan poin 9, melalui diskusi kelompok itu aspek conditionnya, dan tanya jawab peserta didik itu adalah audiens dapat menguraikan cara menentukan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi itu adalah conditionnya dengan benar, itu adalah degree. Begitupun dengan poin 10. Kemudian materi pembelajarannya ini tadi ya memuat SBDP dan IPA dan bahasa Indonesia mengenai urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dan fiksi. Kemudian model yang digunakan discovery learning, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi dengan menggunakan pendekatan saintifik. Begitupun dengan media pembelajaran yang digunakan. Lanjut, Teh.
Sumber belajarnya pun ini harus dicantumkan ya referensi yang digunakan guru, yaitu buku guru SDMI tematik kelas 5 tema 8, kemudian buku siswa, internet, dan juga lingkungan sekitar. Nah, kemudian kegiatan pembelajarannya ini memuat kegiatan pendahuluan ya. Ini diawali dengan orientasi seperti mengucap salam dan menanyakan kabar, kemudian dilanjut berdoa bersama. Ini adalah harus memuat juga nilai PPK atau penguatan pelajar karakter gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ada menyanyikan Halo Halo Bandung, ini adalah nilai nasionalismenya. Ini alokasi waktunya bisa 15 menit. Kemudian Teh. Nah, persepsinya ini dengan mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian juga motivasinya memberikan gambaran tentang manfaat dan juga menyampaikan gitu ya tujuan dan strategi pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan intinya ini banyak ya, dimulai dengan rangsangan dulu atau stimulation. Ini peserta didik harus mengamati dulu ya video dari tangga nada yang bermuatan SBDP. Kemudian Teh, lanjut. Nah, di sini juga ada identifikasi masalah. Ini masih dengan yang berhubungan dengan muatan IPA. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai siklus air, kemudian pengumpulan datanya pun sama ya, ini masih bermuatan IPA. Nah, cuma di sini ada juga mengamati kembali gitu ya, ini yang berhubungan dengan muatan SBDP tadi, di mana secara berkelompok peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai teks non-fiksi dan cara menentukan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi serta teks fiksi. Ini mengamati, kemudian mengasosiasi ini sama bekerja kelompok. Kemudian pada pengolahan datanya ini mulai lagi masuk ke muatan IPA dan mengkomunikasikan di sini peserta didik dengan kelompoknya menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi gitu ya dari hasil percobaan yang bermuatan IPA tersebut. Kemudian di sini ada kegiatan penutup di mana peserta didik dengan guru membuat kesimpulan hasil belajarnya, kemudian juga peserta didik menyampaikan pendapat tentang pembelajaran hari ini, guru menginformasikan pembelajaran selanjutnya, juga menyampaikan pertemuan selanjutnya, juga guru melakukan penilaian ataupun dengan melakukan doa bersama di akhir kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga ada lampiran penilaian hasil pembelajaran di mana harus memuat aspek sikap, keterampilan, pengetahuan. Kemudian ada juga lampiran-lampiran tekniknya gitu ya, teknik penilaiannya mulai dari sikap. Nah, sedangkan aspek yang dinilainya itu harus ditentukan langsung oleh guru gitu. Penilaian diri, kemudian juga ada penilaian teman sejawat. Nah, untuk penilaian keterampilan ini penilaian unjuk kerja ya, unjuk kerja yang tadi percobaan dari siklus air. Nah, tentunya ini aspeknya ditentukan langsung oleh guru, aspek penilaiannya. Diskusi kelompok, kemudian juga ada penilaian presentasi. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nah, di mana di sini guru harus membuat kisi-kisi pengetahuan gitu ya. Nah, kita fokus di KD Bahasa Indonesia. Nah, ini untuk indikator soal yang dibuat itu harus mengacu pada IPK gitu ya, mengacu pada KD dan IPK yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada lampiran-lampiran materi, baik itu muatan SBDP, kemudian ada muatan IPA juga, dan juga yang terakhir ada muatan Bahasa Indonesia tentang teks fiksi dan non-fiksi. Lanjut Teh Putri ke bawah. Nah, kemudian yang terakhir di sini masih lanjut Teh Putri ke bawah. Nah, ada juga LKPD ya, LKPD yang berhubungan dengan muatan IPA yang harus diisi oleh siswa. Kemudian ada juga lampiran soal di sini soal dan juga kunci jawaban gitu yang terkait dengan kisi-kisi soal yang telah tadi guru sebelumnya tentukan. Nah, untuk yang nomor 1 ini tadi ya mengenai bahasa Indonesia, ini ada bentuk soal PG di mana di situ harus dicantumkan juga kunci jawaban sehingga guru dapat menilai hasil dari pengerjaan siswa. Begitupun dengan butir soal selanjutnya gitu. Coba dikebawahin Teh Putri. Nah, ini juga sama ya, ada muatan bahasa Indonesianya gitu, ada muatan SBDP dan juga IPA-nya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP
pembelajaran bahasa Indonesia di MI kelas tinggi. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan juga keliruan, baik itu dalam ucapan atau tindakan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.